Halo semuanya, dan selamat datang. Pernah nggak sih Anda lihat chart trading, terus mikir, kok kayaknya market ini geraknya acak banget ya? Kacau, nggak bisa ditebak. Nah, gimana kalau saya bilang, sebetulnya ada sebuah irama rahasia, sebuah pola yang selalu berulang? Di pembahasan kali ini, kita akan bongkar peta rahasia pasar ini, yaitu teori gelombang Elliott. Oke, yuk kita mulai dari sebuah masalah yang sangat umum, masalah yang bahkan trader paling jago sekalipun pasti pernah ngalamin. Coba deh pikirin ini. Mungkin Anda udah punya sistem trading yang mantap, aturannya jelas, backtestnya bagus. Tapi kenapa ya? Ada masanya sistem itu seakan-akan nggak berfungsi sama sekali. Anda rugi terus-terusan sampai bingung, sebenarnya apa sih yang salah? Jawabannya sebenarnya cukup simpel. Sistem trading Anda itu ibarat mobil balap, kendaraan yang kencang dan canggih. Tapi kalau Anda nggak punya peta untuk tahu gambaran besarnya, ya sama aja Anda nyetir membabi buta. Anda nggak tahu apakah di depan itu jalan tol lurus atau malah jurang yang curam. Nah, disinilah peta yang hilang itu kita temukan. Ini adalah sebuah penemuan dari tahun 1930-an oleh seorang akuntan jenius yang ternyata masih super relevan sampai sekarang untuk memetakan psikologi pasar. Kenalan dulu yuk sama Ralph Nelson Elliott. Dia ini menghabiskan waktu bertahun-tahun buat meneliti data pasar saham dan menemukan sesuatu yang luar biasa. Ternyata pergerakan harga itu sama sekali nggak acak. Sebaliknya, harga bergerak dalam pola-pola yang sangat spesifik dan berulang, yang dia sebut sebagai gelombang atau waves. Konsep utama di balik penemuannya adalah sesuatu yang kita kenal sebagai fraktal. Gampangnya gini deh, fraktal itu adalah pola yang terus berulang dalam skala yang beda-beda. Pola yang Anda lihat di chart bulanan, itu akan muncul lagi dalam versi mini di chart harian, bahkan sampai ke chart 1 menitan. Pola yang sama, cuma beda ukuran. Coba bayangin, Anda lagi di pantai. Ada pasang surut air laut kan? Itu gerakan yang besar dan pelan. Nah, itu tren utama di chart mingguan atau bulanan. Terus ada ombak yang datang ke pantai. Itu tren di chart harian. Dan terakhir, ada riak-riak kecil di pinggir air. Itulah pergerakan di chart 15 menitan. Semuanya gelombang air, tapi skalanya beda. Nah, pasar itu bekerja persis seperti ini. Jadi, seperti apa sih bentuk pola yang berulang ini? Ternyata strukturnya itu sangat mendasar dan cuma mengikuti irama simpel, 5-3. Nah, ini dia cetak birunya. Intinya, setiap siklus pergerakan pasar itu terdiri dari 8 gelombang. Ada 5 gelombang yang bergerak searah tren utama, coba lihat di gambar yang naik, gelombang 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah 5 gelombang ini selesai, pasar itu perlu napas dulu. Caranya, dengan 3 gelombang koreksi yang melawan tren, yang turun, gelombang A, B, dan C. Jadi, 5 langkah maju, 3 langkah mundur. Simpel kan? Itulah satu siklus lengkapnya. Jadi kita bisa pecah jadi 2 jenis gelombang. Yang pertama itu gelombang impuls, yaitu gelombang 1, 3, dan 5. Ini adalah gelombang yang mendorong pasar dengan kuat searah tren. Yang kedua adalah gelombang korektif, yaitu gelombang 2, 4, dan juga A, B, C. Ini adalah fase istirahat atau fase pasar tarik napas sebelum trennya lanjut lagi. Tapi, untuk bisa pakai peta ini dengan benar, kita harus tahu aturannya. Ada 3 aturan utama yang sifatnya mutlak. Anggap aja ini kayak hukum gravitasi di dunia Elliott Wave, sama sekali nggak boleh dilanggar. Oke, perhatikan baik-baik ya. Pertama, gelombang 2 itu nggak boleh turun lebih rendah dari titik awal gelombang 1. Kalau sampai lebih rendah, hitungannya batal. Kedua, gelombang 3 yang biasanya paling kencang, itu nggak boleh jadi yang paling pendek di antara 3 gelombang impuls. Dan yang ketiga, gelombang 4 nggak boleh masuk ke area harganya, gelombang 1. Ingat 3 aturan ini baik-baik. Kalau satu saja dilanggar, berarti hitungan gelombang Anda salah dan harus dianalisis ulang. Oke, sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana sih cara kita mulai menemukan gelombang-gelombang ini di chart kita? Tenang, ada jalan pintasnya yang praktis banget. Kita akan pakai 2 indikator standar yang kemungkinan besar sudah ada di platform trading Anda, buatan trader legendaris Bill Williams. Pertama, indikator alligator, untuk bantu kita melihat pasar lagi trending atau sideways. Kedua, awesome oscillator, untuk mengukur momentum dan menemukan gelombang mana yang paling kuat. Cara baca alligator ini super gampang. Coba lihat, waktu ketiga garisnya itu kusut dan menyatu, itu artinya alligator lagi tidur, alias pasar lagi sideways atau dalam fase korektif. Nah, begitu garisnya terbuka lebar dan terpisah, itu artinya alligator lagi lapar, pasar lagi trending kuat. Disinilah gelombang impuls biasanya terjadi. Gampang kan? Sekarang soal awesome oscillator.
Ada satu rahasia besar di sini. Ingat kan, gelombang 3 itu yang paling kuat dan momentumnya paling besar? Nah, karena itulah, gelombang 3 ini hampir selalu menciptakan puncak paling tinggi atau lembah paling dalam di histogram AO. Ini adalah petunjuk utama kita untuk jadi jangkar hitungan. Jadi prosesnya begini. Pertama, selalu mulai dari time frame besar ya, harian atau mingguan. Kedua, cari puncak tertinggi di AEO, langsung tanda itu sebagai gelombang 3. Ketiga, cek indikator aligator, pastikan dia lagi lapar. Keempat, dari gelombang 3 itu, Anda tinggal hitung mundur untuk cari gelombang 1 dan 2, lalu hitung maju untuk cari gelombang 4 dan 5. Dan terakhir, kalau mau lebih yakin, coba deh turun ke time frame lebih kecil untuk mengkonfirmasi hitungan Anda. Oke, sebelum Anda semangat buka chart, ada satu hal yang sangat penting untuk kita luruskan dulu. Tolong diingat baik-baik, Elliott Wave adalah peta, bukan GPS. Teori ini memberikan kita konteks pasar, gambaran besarnya, tapi bukan perintah belok kanan atau kiri. Elliott Wave tidak akan kasih tahu, beli sekarang di sini, atau jual di harga sekian. Untuk sinyal masuk dan keluar yang presisi, Anda tetap harus pakai sistem trading andalan Anda sendiri. Dan kutipan ini, ini benar-benar merangkum semuanya. Memahami Elliott Wave itu artinya kita memahami psikologi pasar. Kapan pasar lagi euforia, itu di gelombang 3. Kapan pasar lagi ragu-ragu, itu di gelombang 4. Dan kapan keputusasaan mulai muncul, itu di akhir gelombang 5. Mengetahui lokasi emosi ini akan memberi Anda keuntungan yang luar biasa. Jadi intinya adalah ini. Pasar itu bukan kekacauan acak. Pasar adalah sebuah cerita, sebuah narasi terstruktur yang punya ritme dan pola yang bisa kita kenali. Pertanyaannya sekarang untuk Anda, setelah Anda memegang peta ini, apa yang akan Anda lihat secara berbeda saat membuka chart Anda nanti?